Faslun wa syaraitu sholati utawi pira-pira syarate salat qoblat duhuli ing dalam sadurunge mlebu fiha ing dalam salat iku khamsatu asya'a, 5 perkara. Jadi syarat-syaratnya salat sebelum melakukan salat itu ada 5 yaitu toharatul a'dha'i, sucinya beberapa anggota minal hadasi saking hadas. Toharatul a'dha'i iku sucine pira-pira anggota minal hadasi saking pira-pira hadas wa najasi lan najis. Jadi yang pertama itu badannya. A'dha itu anggota badan, itu harus suci dari hadas dan najis. Hadas itu apa? Hadas itu yang membatalkan wudu, itu namanya hadas kecil, dan hadas besar itu yang mewajibkan mandi. Wan najasi dan najis. Najis yaitu seperti terkena kencing, terkena kotoran hewan, nah itu namanya najis. Jadi harus suci semuanya, anggota badan, tubuh, pakaian itu semuanya harus suci dari hadas dan najis. Yang selanjutnya yaitu wasatrul aurati, menutup aurat, bilibasin dengan baju tohirin yang suci, yaitu menutup aurat dengan baju yang bersih dan suci. Auratnya laki-laki itu dari lutut sampai pusar, jadi itu harus tertutup secara syar'i. Dan untuk auratnya perempuan itu seluruh bagian tubuh dari ujung kaki sampai kepala kecuali epek-epek telapak tangan dan muka. Terus wal wukufu, dan berdiri, ala makanin tohirin, ala makanin ing atase panggonan tohirin ingkang suci bersama, yaitu berdiri di tempat yang suci. Jadi semuanya harus suci. Jadi ini ada yang mengatakan itu berarti kalau misalnya pakai sandal, itu sandalnya diinjak saja, tidak dipakai. Kemarin saya pernah juga menyolati mayit itu di depan masjid. Nah, di depan masjid berarti kan masih di luar masjid, itu berarti sandalnya itu suruh diinjak saja, karena ini tadi dia mau waukufu ala makanin tohirin. Terus selanjutnya wal ilmu, mengetahui, wal ilmu lan ngertene biduhul waktu, kelawan manjingnya waktu, tahu kalau ini sudah masuk waktu sholat. Itu juga perlu dipahami. Jangan sampai ini belum masuk waktu sholat maghrib udah sholat maghrib karena mau buru-buru pergi. Nah itu nggak boleh. Hanya harus tahu waktunya sudah masuk. Yang selanjutnya yaitu wastiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Nah ini juga harus dilakukan karena kalau tidak menghadap kiblat itu kan niatnya berbeda. Niatnya itu kan usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbal kiblati, menghadap kiblat, wastiqbalul kiblati. Jadi nanti kalau yang tidak menghadap kiblat itu nanti ada bab-babnya sendiri, misalnya dalam perjalanan tidak mungkin menghadap kiblat, atau di atas kapal yang tidak tahu kiblatnya akan berubah-ubah, seperti yang kemarin itu sholat di Merak dengan Bakauni, itu kapalnya sama tapi kiblatnya berbeda. Ketika bersandar di Merak itu ke sana, nah ketika bersandar di Bakauni itu berbeda lagi. Terus selanjutnya waya juzulan boleh opo ani ya, dan ini katanya yang selanjutnya itu pasti kiblati di sini. Nah di sini itu boleh
Wa juzu dan boleh apa tarkul kiblat meninggalkan menghadap kiblat via halata ini ing dalam tingkah loro. Jadi ada dua kemungkinan boleh untuk tidak menghadap kiblat itu dalam dua keadaan. Yang pertama fi syiddatil khaufi ing dalam bangete wedi wa fin nafilati lan ing dalam salat sunah bis safari ing dalam bepergian ala rohilati ing atase kendaraan. Jadi ketika takut misalnya itu peperangan, nah itu fisyitul khaufi, takut yang berlebihan. Nah ini di dalam sholat sunnah dan di dalam perjalanan di atas kendaraan. Jadi keretanya itu misalnya kalau dari Jakarta menuju Surabaya itu kan otomatis dia membelakangi kiblat. Nah itu diperbolehkan. Itu saja. Jadi ya tadi yang syaratnya sholat sebelum melakukan sholat itu tadi ada 5. Yang pertama suci anggota badan dari hadas dan najis. Yang kedua menutup aurat dengan baju yang bersih suci. Yang ketiga berdiri di tempat yang suci. Yang keempat mengetahui sudah masuknya waktu sholat. Yang kelima yaitu menghadap kiblat. Ya, itu saja.